Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya sama Bu Samsya? Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 56 tentang pahayok. Apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi anak-anak. Seperti apa ya? Coba anak-anak, hari ini kira-kira apa nih yang terlintas di benak anak-anak nih tentang sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi? Apa ya? Kalau mendengar tentang sumber daya alam, mana ya? Kemarin sudah pernah belajar kan dengan Ibu sebelumnya di pembelajaran sebelumnya? Betul? Oke, nah sekarang kita tinggal mengulas sedikit saja ya. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin menyebutkan dulu nih, hari ini kita akan belajar apa aja. Nah, yang pertama kita akan belajar sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua kita akan mengenal kondisi geografis sumber daya alam. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari jenis pekerjaan sesuai dengan letak geografis. Oke anak-anak, tadi kita akan belajar sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu Ibu coba pengen tahu nih, sumber daya alam itu apa sih? Kalau yang menyimak sekali nih pembelajaran sebelumnya gimana nih? Masih pada ingat nggak sumber daya alam itu apa sih? Apa ya? Nah, anak-anak, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alam dan berasal dari alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu, apa sih letak geografis itu? Siapa di sini yang pernah dengar letak geografis? Coba nih, dibaca tulisannya nih di sini nih. Coba dibaca. Diperbesar dulu, kelihatan nggak? Nah, coba kita perbesar ya. Apa nih anak-anak? Coba kita baca dulu ya. Apa itu kondisi geografis? Kondisi geografis merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Kondisi geografis dapat dilihat melalui berbagai aspek yang meliputi letak geografis, luas, bentuk, dan posisi koordinat di peta. Nah, selain itu anak-anak, kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, termasuk kegiatan ekonomi. Wah, dimana saja tuh letak geografisnya nih? Coba, ada 4 nih anak-anak. Yang pertama ada daerah pantai. Lalu yang kedua ada apa nih? Ada dataran rendah. Oke, lalu yang ketiga kalau ada dataran rendah pasti ada yang tinggi. Tepat sekali ya. Jadi ada dataran rendah, ada dataran tinggi, dan ada satu lagi, pegunungan. Betul sekali anak-anak ya. Jadi ada 4 tadi, ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah, dan ada juga pegunungan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, anak-anak, di setiap daerah tersebut nih, dari keempat tadi, ada pantai, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan. Nah, di setiap daerahnya itu ada ciri khas pekerjaan yang dimiliki oleh penduduknya loh anak-anak. Kira-kira apa saja ya? Coba di sebelah sini ada gambar apa ya? Wah, ada pantai. Nah, di pantai ini pekerjaan khasnya itu ada penambakan udang, ada pembuatan garam, lalu ada juga pembuatan galang kapal. Selain itu juga ada budidaya kerang dan mutiara. Selain itu, lalu ada juga budidaya rumput laut untuk pangan dan juga budidaya ikan asin melalui
Itu tadi adalah pekerjaan khas yang hanya ada di daerah pantai saja. Kita tidak akan menemukan penambakan udang di pegunungan. Udang apa ya yang ada di pegunungan? Ya mungkin itu ya anak-anak. Makanya jadi itu adalah pekerjaan khas penduduk di daerah pantai. Lalu sekarang kita akan memasuki ke dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Selanjutnya dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi ini pekerjaan khasnya itu ada pertanian sawah, ada perkebunan, ada perkebunan. Nah, perkebunannya ini ada perkebunan tebu, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, selain itu juga di dataran rendah ini ada peternakan juga, ada perdagangan, transportasi, perikanan darat, ladang, industri, bisnis, dan pariwisata ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya di sini ada dataran tinggi ya anak-anak ya. Nah, di dataran tinggi ini ada perdagangan, ada perkebunan, ada juga bercocok tanam, hortikultura, pariwisata, peternakan, pariwisata, kebun teh, kebun buah, dan kebun sayur. Nah, contohnya nih ya, kalian tinggalnya di daerah mana nih? Kalau ibu di daerah Lembang, daerah Bandung. Nah, di Bandung ini termasuk daerah dataran tinggi. Nah, di sana contohnya saja nih ya, di Lembang. Wah, banyak sekali nih ya pariwisata. Nah, di sana ada berbagai macam pariwisata nih anak-anak nih. Ada berbagai macam pariwisata nih anak-anak. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pegunungan. Ada apa ya di pegunungan? Siapa di sini yang pernah ke pegunungan? Ayo acungkan tangan. Oke, siap ya anak-anak ya. Banyak di sini yang udah pernah ke pegunungan ya berarti. Nah, coba kalian pernah melihat suatu pekerjaan nggak yang khusus hanya ada di sana saja dan tidak ada di tempat lain? Ada nggak? Nah, contohnya saja nih di daerah Tangkuban Perahu. Di situ ada penjual-penjual itu tuh di pinggir-pinggir yang sepanjang jalan. Ada penjual jagung, ada penjual indomie yang panas-panas itu. Nah, yang membuat hangat itu yang warung-warung kecil itu. Nah, itu pekerjaan khas di sana juga loh anak-anak, bisa disebut khas juga. Cari, karena kalau kita cari di daerah rendah atau tinggi itu biasanya sangat sedikit sekali. Nah, selanjutnya coba ada juga perkebunan nih. Kalian tahu di sekitar situ ada banyak sekali perkebunan teh. Siapa coba di sini yang pernah ke kebun teh? Ayo acungkan tangan. Ya, pernah ya. Di situ daerahnya itu adalah daerah pegunungan. Nah, selanjutnya ada pariwisata. Misalnya saja di Gunung Tangkuban Perahu. Di situ kalau kita masuk ke dalamnya, kita harus membayar sejumlah uang untuk masuk ya. Nah, itu salah satu upaya pariwisata. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada pelestarian flora dan fauna. Nah, selanjutnya ini yang terakhir nih ya, ada peternakan dan pembangkit listrik tenaga air. Sampai sini paham semuanya? Sampai sini paham? Oke, kalau ada pertanyaan jangan sungkan ya untuk bertanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalian jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai sini, Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.